Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan PPT kami mengenai gerakan revivalisme Islam. Sebelumnya kami izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Fadia Sofia Nasik dengan NIM 240607 110080. Saya Naufal Maulana dengan NIM 240607 110090. Saya Ahmad Ifedio Fadila dengan NIM 240607 110104. Jadi saya akan menerangkan tentang bab sejarah gerakan revivalisme Islam dan corak pemikirannya. Gerakan revivalisme Islam di Indonesia berupaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dan praktik Islam yang dianggap autentik, muncul sebagai respon terhadap tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Gerakan ini seringkali terinspirasi oleh kondisi global dan lokal yang mempengaruhi umat Islam. Pemikiran dalam revivalisme ini mencakup penekanan dan tafsir yang lebih literal, penguatan identitas Islam, dan kritik terhadap praktik yang dianggap bid'ah atau menyimpang dari ajaran Islam, dari ajaran yang asli. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang sejarah dan konteksnya. Gerakan revivalisme Islam di Indonesia dari zaman penjajahan Belanda hingga kini dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh seperti Muhammad Abdullah dan Rashid Rida. Gerakan ini mendorong umat Islam untuk kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang murni. Organisasi seperti Serikat Islam muncul untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Muslim, mengintegrasikan nilai-nilai dalam konteks modern. Setelah kemerdekaan, gerakan ini terus berkembang, berkontribusi kepada identitas nasional dan upaya sosial politik, menunjukkan relevannya dalam menghadapi tantangan zaman. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan juga tentang ciri-ciri revivalisme. Yang pertama, kembalinya ke sumber asli. Gerakan ini seringkali menekankan kembalinya kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, mengesampingkan praktik yang dianggap bid'ah. Kemudian yang kedua, pendidikan dan dakwah. Banyak gerakan revivalisme fokus kepada pendidikan Islam, pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Islam yang murni. Yang ketiga, politik identitas. Revivalisme seringkali melibatkan penguatan identitas Islam dalam ranah politik, mendorong keterlibatan umat Islam dalam politik untuk mencapai perubahan sosial dan kebijakan sejalan dengan syariat. Sekian yang saya sampaikan. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh saudara atau saudari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari saudara Irvin. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, dampak sosial dan politik. Yang kedua, tantangan dan kritik. Revivalisme Islam memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan. Pertama, menyebabkan polarisasi sosial, memecah masyarakat antara pendukung dan penentang interpretasi tertentu. Kedua, gerakan ini berpengaruh pada perubahan kebijakan publik, mendorong implementasi syariat Islam dalam hukum dan pendidikan. Yang ketiga, dalam beberapa kasus, revivalisme dapat berujung pada radikalisasi, di mana interpretasi ekstrim mengarah pada kekerasan atau rasisme. Yang kedua, revivalisme Islam menghadap tantangan dan kritik yang signifikan. Pertama, ada perdebatan internal di kalangan umat Islam mengenai interpretasi dan praktik ajaran, dengan kritik terhadap
pendekatan revivalis yang dianggap kaku dan mengabaikan konteks lokal. Kedua, gerakan ini seringkali melihat globalisasi, modernisasi sebagai ancaman, berusaha menemukan identitas yang lebih melawan pengaruh tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dampak sosial dan politik. Yang pertama, transmisi revivalis Islam Timur Tengah ke Indonesia. Yang kedua, embrio revivalisme Islam Indonesia, sebuah bentuk kekecewaan terhadap sistem jahiliyah modern. Yang ketiga, corak pemikiran revivalisme Islam di Indonesia. Yang keempat, masa depan gerakan revivalisme Islam. Yang kelima, produk pemahaman teks revivalisme Islam. Baik, sekian dari penjelasan saya, yang akan dilanjut dari Saudari Diva. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Noval yang berjudul Neo-Revivalisme Islam. Neo-revivalisme lebih terbuka terhadap teknologi dan ide-ide global seperti demokrasi dan hak asasi manusia, meskipun tetap berusaha menafsirkan nilai-nilai tersebut dalam kerangka Islam. Gerakan ini berkembang melalui lembaga pendidikan, organisasi, dan media sosial, serta seringkali terlibat dalam politik untuk mempromosikan penerapan syariat dalam kehidupan publik dan pribadi. Latar belakang dan perkembangan gagasan neo-revivalisme. Neo-revivalisme Islam dipengaruhi oleh kekecewaan terhadap modernitas, globalisasi, dan dampak kolonialisme yang dianggap menjauhkan umat Islam dari ajaran murni. Neo-revivalisme muncul sebagai respons terhadap krisis identitas umat Islam di tengah perubahan sosial, politik, dan ekonomi global. Berbeda dengan revivalisme klasik, neo-revivalisme mencoba mengadaptasi nilai-nilai Islam dengan realitas kontemporer, termasuk penerimaan teknologi modern dan keterlibatan dalam politik demokratis. Pergerakan neo-revivalisme Islam di Mesir. Pergerakan neo-revivalisme Islam di Mesir muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap rezim sekuler, kolonialisme, dan modernisasi yang dianggap menjauhkan masyarakat dari ajaran Islam. Salah satu bentuk utama gerakan ini adalah Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928. Gerakan ini menekankan pentingnya penerapan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, sosial, dan politik, serta menolak dominasi ideologi Barat. Selanjutnya, kritik terhadap pemikiran gerakan agama kaum revivalisme di Indonesia. Pemikiran gerakan revivalisme Islam di Indonesia berfokus pada upaya untuk memurnikan kembali ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Hadis, serta menolak praktik keagamaan yang dianggap menyimpang atau bid'ah. Gerakan ini menekankan pentingnya penerapan syariat Islam dalam kehidupan pribadi dan publik, serta berusaha mengembalikan umat Islam pada nilai-nilai dasar agama. Pemikiran revivalisme juga seringkali mengkritik modernitas, sekularisme, dan pengaruh Barat yang dianggap merusak moralitas dan tatanan sosial Islam. Gerakan ini mendapat pengaruh dari pemikiran Islam transnasional, terutama dari Timur Tengah. Selanjutnya, kesimpulan, neo-revivalisme Islam dan gerakan revivalisme Islam secara keseluruhan merupakan respons terhadap tantangan yang dihadapi umat muslim di era modern, baik di dunia Arab maupun di Indonesia. Kedua gerakan ini berfokus pada pemurnian ajaran Islam, penerapan syariah, dan penguatan identitas keagamaan di tengah pengaruh globalisasi, sekularisme, dan modernisasi. Meskipun memiliki tujuan yang mulia dalam menghidupkan kembali semangat dan praktik Islam, gerakan ini juga menghadapi kritik terkait eksklusivisme dan kurangnya perhatian terhadap isu-isu sosial yang lebih luas. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan responsif terhadap tantangan masyarakat, gerakan revivalisme diharapkan dapat membangun jembatan antara tradisi dan modernitas. Penting bagi pemikir dan aktivis dalam gerakan ini untuk memperhatikan pluralisme serta menghadirkan solusi yang tidak hanya berbasis ritual.
tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial dan kemanusiaan yang mendesak di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.